Dul Kemud itu memang orang yang istimewa. Entah tingkatannya seperti nabi, seperti wali, atau seperti orang-orang suci, tetapi dia punya kesempatan untuk mengalami hal-hal seperti orang yang meninggal. Jadi hari itu, Dul Kemud mengalami perjalanan kematian. Sampailah kemudian Dul Kemud di singgasana Tuhan. Karena Dul Kemud meninggal, ceritanya adalah Dul Kemud diberikan pengalaman meninggal untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kemudian Dul Kemud berada di singgasana Tuhan. Dul Kemud kaget karena di sana sudah banyak orang-orang yang menanti kehadiran Tuhan di singgasananya. Dul Kemud juga agak bingung karena di bumi banyak orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan ada. Tuhan ditunggu kehadirannya di singgasananya saat itu. Di aula itu semuanya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Dul Kemud kurios. Dia kemudian berjalan untuk mendekati beberapa orang-orang yang bisa ditanya. Mumpung Tuhan belum hadir, katanya. Kemudian dia tanya, ada orang yang menangis karena dia ternyata berbuat jahat di dunia. Ada juga orang yang tersenyum karena dia merasa sudah berbuat baik di dunia dan timbangannya pasti akan berat ke kebaikan. Ada juga banyak karakter manusia yang macam-macam yang ditemui Dul Kemud di hal itu, di aula itu. Dan semuanya menunggu keputusan Tuhan. Tuhan hadir. Dul Kemud menghela nafas panjang karena mereka pun ada yang percaya Tuhan ada yang percaya Tuhan tidak ada. Tapi ternyata buktinya diumumkan oleh para malaikat, sebentar lagi Tuhan akan hadir di aula itu untuk memberikan pengumuman terakhir. Dul Kemud berdebar-debar. Kenapa? Karena dia merasa selama hidupnya dia nggak baik-baik amat. Dia nggak pernah berdoa, dia nggak pernah beribadah, dia juga nggak tahu agama itu apa karena nggak beragama. Bahkan Dul Kemud pun tidak mengakui Tuhan. Dan karena itulah dia berdebar-debar, ternyata Tuhan ada. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tuhan memasuki aula dan duduk di singgasananya di depan para orang-orang yang menunggu hari perhitungan. Tuhan mengatakan bahwa wahai anak-anakku, berbahagialah sudah berada di sini dan silahkan menikmati jamuan-jamuan yang akan disediakan oleh para malaikat untuk Anda semua merayakan kehidupan baru di alam ini. Dul Kemud kemudian angkat tangan. Tuhan, bolehkah aku bertanya? Tuhan bilang, boleh, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Terus terang, selama hidup saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya juga tidak beribadah. Saya juga tidak menjalankan aturan-aturan agama yang ada di dunia. Jadi daripada saya dihitung sudah pasti bahwa berat timbangan saya ini berat kepada kesalahan-kesalahan. Jadi nggak usah dihantar oleh malaikat, saya sudah tahu bahwa banyak sekali kesalahan yang saya perbuat. Tunjukkan Tuhan, jalan ke neraka itu yang mana. Saya akan ke sana sendiri. Nggak perlu diantar, saya sudah sadar, saya salah, saya banyak nggak ngikutin aturan agama. Jadi tolong tunjukkan, neraka di mana, saya akan ke sana sendiri. Tuhan kaget. Neraka?
Apa yang kamu maksud dengan neraka? Tulkemut pun bilang, Tuhan nggak usah gitulah, nggak usah sok nggak tahu, cuman buat nentremin hati saya. Kan nanti saya di sana akan dipanggang, saya akan disembelih, saya akan disiram air panas, saya akan disiksa. Saya sudah tahu itu konsekuensi saya. Saya sudah berada di sini dan saya akan terima itu. Tuhan malah bingung. Apa itu? Kenapa kok kamu mendengar cerita tentang neraka yang ada api panasnya, kamu akan dibakar, kamu akan disiksa? Tempat apa itu? Tulkemut pun bingung dengan jawaban Tuhan. Loh Tuhan, bukankah di dunia itu kami sudah diberitahu kalau berat timbangan salah, jahat, nggak nurut aturan agama, saya akan dimasukkan neraka. Dan itulah gambaran neraka. Saya akan disiksa. Tetapi karena itu konsekuensi saya Tuhan, saya nggak bisa ngelak lagi, ya saya akan ke sana. Tanpa dipaksa, saya akan menerima segala macam keputusan itu. Tolong tunjukkan saya jalan itu kemana, saya akan ke sana sendiri. Tuhan bilang sama Tulkemut, wahai manusia, anakku yang kukasihi, di sini tidak ada yang namanya neraka. Loh, Tulkemut kaget. Bagaimana ini Tuhan? Mereka bercerita tentang neraka. Dan orang-orang baik-baik itu juga akan masuk surga. Tuhan pun bilang lagi, apa itu surga? Tulkemut semakin bingung. Nggak ada neraka, nggak ada surga, kata Tuhan. Tulkemut bertanya lagi, surga juga nggak ada Tuhan. Surga itu adalah tempat orang-orang diberikan kenikmatan. Waduh, kata Tuhan gitu. Ini siapa yang bercerita ada neraka tempat siksa, ada surga tempat diberikan kenikmatan? Di sini nggak ada itu semua. Aku menerima anak-anakku dengan sepenuh hati kasih sayangku, apapun itu. Engkau semua adalah anak-anakku yang lahir karena kasih sayangku. Kamu pikir nggak, kalau kamu aku buat, aku ciptakan dengan kasih sayangku, mosok kamu di sini mau aku siksa? Mosok di sini kamu akan aku rajam, akan aku masukkan ke air panas, ke api mendidih? Kalau itu yang terjadi, di mana kasih sayangku? Dan kalau aku memilah-milah, ada orang yang masuk ke dalam nikmat, ada orang yang aku siksa, di mana kasih sayangku? Di sini kalian semua sama menikmati dan merayakan saat ini bersama-sama. Itu saja. Sekarang aku tanya kepadamu, wahai manusia, siapa namamu? Nama saya Tulkemut Tuhan. Nah, Tulkemut, aku tanya padamu, kamu percaya nggak bahwa aku adalah maha kasih sayang? Aku adalah maha sabar. Percaya Tuhan? Jawab Tulkemut. Nah, kalau begitu, kamu tidak perlu bertanya lagi karena di sini aku menerima semuanya dengan penuh kasih sayang. Tulkemut bilang, pertanyaan terakhir Tuhan, lalu mengapa ada cerita tentang neraka dan surga? Dan aku menerima cerita itu. Kemudian Tuhan bilang dengan sedikit tertawa, mungkin mereka yang bercerita itu mencari pengikut. Mereka yang bercerita itu ingin mengajarkan sesuatu, tapi mungkin bukan itu maksudnya. Yang jelas, ketika engkau dan teman-temanmu ketakutan, engkau akan mudah untuk diatur. Engkau akan mudah untuk diarahkan. Jadi ketahuilah, wahai manusia yang bernama Tulkemut, di sini adalah tempat untuk merayakan hidupmu. Tulkemut kemudian menangis. Dan pada saat Tulkemut menangis, Tulkemut tiba-tiba tersadar. Dia terbangun dari mimpinya. Mimpi baru saja ketemu dengan Tuhan. Dan ternyata keluarganya sudah berada di samping kiri kanan,
karena menganggap Dulkemut sudah meninggal. Mereka bilang, syukur, aduh Dulkemut bangun lagi, Dulkemut hidup lagi. Kemudian salah satu temannya bertanya kepada Dulkemut, Dul, apa yang kamu alami? Kamu baru saja mati loh. Nggak ada nafas, nggak ada nadi. Lalu kamu mengalami apa? Dulkemut hanya diam. Temannya nggak percaya kan, ini pasti si Dulkemut ngalamin sesuatu. Ceritakan, temanku, ceritakan apa yang kamu alami. Dulkemut masih diam, dan dia hanya berbisik lirih. Aku nggak bisa cerita, karena kalau aku cerita, aku akan dianggap pembohong. Mungkin saja aku dianggap kafir, aku dianggap murtad. Jadi lebih baik pengalamanku itu adalah untukku sendiri, kamu nggak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, jalani hidupmu dengan penuh kebaikan, dengan penuh manfaat. Jangan merusak lingkungan, hargai sesama. Pokoknya kamu harus berkasih sayang kepada semua makhluk hidup. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Cerita Dulkemut.